Shalom sahabat Glow, selamat sore. Kita kembali lagi dalam program Pesan Gembala di sore hari ini. Dan kita masuk pada minggu yang berikut atau minggu kedua. Kita bahas tentang arti salib. Saya mau tanya kepada saudara, saudara mengertikah tentang salib? Otomatis saudara bilang, iya dong, kita kan sebagai orang percaya pasti kita mengerti arti salib itu sendiri. Arti salib itu mempunyai makna yang banyak. Kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa salib adalah lambang pengorbanan, salib adalah lambang cinta Tuhan, salib merupakan lambang kasih Tuhan yang hebat bagi kita. Dan kebanyakan orang menganggap bahwa salib adalah merupakan satu lambang keagamaan. Dan lebih cilakanya ada yang menganggap bahwa salib itu adalah tanda keramat. Apapun kata orang tentang salib, sore hari ini kita membahas bahwa harga satu salib atau arti dari salib itu mempunyai makna yang berarti bagi saya secara pribadi. Mungkin saudara menaruh tanganmu di dada dan katakan, saudara boleh katakan bahwa salib mempunyai arti tersendiri bagi saya. Sore hari ini kita membahas itu. Kita mengerti bahwa hukum salib adalah satu hukuman yang paling keras yang diberikan oleh bangsa Romawi bagi budak belian, bagi orang-orang yang melawan pemerintahannya. Dan Yesus adalah orang yang tidak pernah buat salah dan tidak pernah melanggar hukum pemerintahan, tapi yang luar biasa dia menerima hukuman keras. Dan Yesus dianggap sebagai orang rendahan karena hukum salib hanya diberikan kepada orang-orang rendahan, budak belian, para pemberontak, para penyamun, para orang-orang yang tidak mempunyai harga di kelas masyarakat. Bayangkan, Yesus dianggap seperti orang yang demikian, tapi Yesus menerima itu semua. Karena apa? Ada iri hati, ada fitnah, ada perasa tersaingi, dan Yesus dikatakan disalahartikan oleh para imam. Akhirnya Yesus menerima hukuman yang sebenarnya bukan bagiannya, tapi dia dianggap layak menerima itu. Jadi saudara bayangkan, Yesus yang luar biasa, seorang yang berbicara tentang kebaikan Tuhan, tiba-tiba dia dianggap sebagai orang yang rendahan. Di kelasnya sama dengan para penyamun, para perampok, para pemberontak, dianggap kelasnya sama karena dia menerima itu. Hukuman yang keras bagi tentara Romawi atau pemerintahan Romawi adalah salib. Kita lihat bahwa salib adalah stauros. Apa sih stauros? Stauros adalah keputusan pemerintah Romawi untuk hukum palang atau hukum pada satu balok. Ada bentuk seperti kali, tanda tambah, atau seperti tanda seru, tapi itu hukuman pada palang. Dan kita melihat bahwa salib demikian. Yesus divonis untuk hukum stauros dan Yesus menerima itu. Kita melihat hukum stauros, hukum palang. Apa yang harus dia buat? Dia harus mendapat flagelium. Apa sih flagelium? Hukum cemeti. Dan Yesus menerima hukuman cemeti. Berapa kali? 41 kali dia harus dicemeti. Dan Yesus menerima itu semua sebagai hukuman yang paling keras. Kemudian setelah dia dicemeti, harus apa yang dia buat? Dia memikul patibulum. Patibulum apa sih? Tonggak atau palang kayu yang dia dipakai untuk menerima salib. Dia harus menerima itu semua. Yesus lakukan itu semua karena dia menggenapi apa yang Bapak katakan, bahwa dia harus mengangkat isi dosa dunia ini. Kemudian apa yang harus dia terima menurut hukum Romawi? Crucifixium adalah hukum pematahan kaki. Yesus tidak dipatahkan kakinya, hanya dua penyamun di sebelahnya yang menerima hukuman ini. Kita melihat bahwa inilah hukuman yang keras. Dia harus memikul patibulum, dia harus dicambuk, dia harus dipatahkan kakinya, dan dia dibuat itu. Semua Yesus terima itu. Di hadapan Pilatus dan para imam besar, Yesus tidak membela diri. Mengapa dia tidak membela diri? Karena dia menerima atau dia melakukan apa yang Bapaknya mau. Kita melihat bahwa di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketujuh, dia dikatakan bahwa dia yang setara dengan Allah, dia yang punya posisinya luar biasa, tapi dia rela menerima itu semua dan melakukan itu semua, dan dia mengambil rupa seorang hamba, dan dia rela meninggalkan kehebatannya dan menjadi seorang hamba. Dan ini hukuman yang paling luar biasa, adalah hukuman hamba. Dia menerima itu sebagai hukuman tadi, hukuman Romawi. Itulah ukuran hamba, ukuran orang-orang yang tidak mempunyai harga apa-apa. Kita belajar dari hukuman atau arti salib ini sendiri, arti penghukuman ini sendiri. Kita belajar pertama bahwa Yesus direndahkan. Jadi yang pertama, Yesus direndahkan. Yesus dianggap seperti penyamun, Yesus dianggap seperti pemberontak, Yesus dianggap seperti penjahat yang lain, padahal dia tidak mengenal dosa, tapi dijadikan dosa karena Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu yang pertama kita belajar bahwa Yesus direndahkan. Dan yang kedua, Yesus dijadikan salah oleh para imam.
Dia dicurangi, difitnah, dihina oleh para imam. Mungkin karena ada persaingan, mereka takut kalah oleh para orang banyak karena Yesus terkenal saat itu. Akhirnya Yesus dihina, difitnah dan lain sebagainya. Dan yang kedua, hukum yang diterima adalah dijadikan salah bagi orang-orang lain. Yang ketiga, Yesus tidak pernah membenarkan dirinya di hadapan Pilatus. Selalu waktu dia dijatuhkan hukuman, waktu Pilatus tanya dia berdiam diri. Dan Pilatus katakan, bukankah engkau raja orang Yahudi? Dia katakan, Bapak yang ngomong itu, bukan saya yang ngomong itu. Dengan kata lain, dia tidak membela dirinya. Sebenarnya dia harus dapat membela dirinya, tapi dia tidak membela dirinya. Kita melihat betapa luar biasa arti salib itu sendiri. Yang pertama kita belajar, Yesus direndahkan. Yang kedua, Yesus disalahartikan. Dan yang ketiga, Yesus menerima hukuman salib supaya dia melakukan apa yang Bapa mau. Bapa punya rencana bagi hidupnya untuk dia datang sebagai juru selamat, juru damai. Dia datang sebagai orang yang mengangkut dosa isi dunia ini, termasuk dosa Bapak, Ibu, dan saya. Berapa harga salib yang engkau mengerti itu sekarang? Kita tidak dapat membayar. Alkitab katakan emas, perak, dan permata tidak dapat mengukur harga dari salib itu sendiri. Luar biasa hukuman salib ini, tapi Yesus buat itu untuk kita semua. Saya harap kita mengerti dan kita menghargai betapa hebat, dahsyat, dan luar biasa harga salib itu bagi kehidupan kita. Yesus mau lakukan itu semua karena hanya satu kata. Dia mengasihi ibu bapa dan dia mengasihi saya juga. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat kita masuk dalam minggu-minggu Paskah ini dengan pengertian karya salib itu terlalu mahal bagi kehidupan kita. Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.